Alright, partner. Keep on rolling, baby. Know what time it is. Oke, selamat malam. Kembali lagi di channel kita yang tercinta tapi tak seberapa ini, di channel Partai Goceng. Ya, malam hari ini, malam yang cerah ini, kita sudah apa ya? Sudah berkumpul. Berkumpulnya apanya namanya? Jadi malam ini di podcast Partai Goceng yang perdana, season pertama, kita bakalan ngebedah apa itu? Nah, ngebedah tentang dunia balap yang ada di Kabupaten Dairi ini. Seberapa wahnya sih balap di Kabupaten Dairi ini? Apakah bisa nanti dilirik para bapak-bapak pejabat di sana, mana tahu ingin memfasilitasi. Jadi oke. Untuk awal yang baik ini, sekarang saya sudah berada di salah satu bengkel. Bisa dibilang bengkel apa ya? Bengkel harian, rumahan, balap juga boleh. Iya. Sekarang saya sudah ada di SJM Project, atau yang orang biasa lebih kenal dengan COVID Team. Iya, oke, selamat. Ini C semua soalnya ini. Nah, kawan-kawan juga semuanya. Ini ada siapa namanya di sini? Kenalkan dulu. Jordan Cianturi, Bang. Nah, ini Jordan sebagai apa di sini? Mekanik. Iya, sebagai mekanik ya. Kalau yang di tengah ini siapa? Anggun Cianturi, Bang. Anggun Cianturi di sini sebagai apa? Tukang apa ya? Tukang semua lah. Tukang cat, tukang dana. Oke. Yang selanjutnya Kevin Cianturi, Bang. Sebagai tuner mekanik. oh berarti di bengkel ini ada tiga. Ini kebetulan kalian tiga bersaudara ternyata, saudara-saudara. Ternyata yang mana yang pertama ini? Yang anak pertama? Enggak lah. Karena kan ini tiga bersaudara. Mana yang pertama? Oh, yang di tengah ini yang pertama ya, Cis ya. Nah, ini yang pertama, baru yang ketiga. Oh, berarti di bawahnya inilah ya. Nah, baru inilah yang ketiga atau si Pudan, biasanya disebut Pudan Speed. Iya. Jadi sekarang aku mau nanya sedikit lah tentang dunia apa ini, dunia perkereta-keretaan ini, dunia kencang-kencangan ini ya kan. Karena aku pun masih baru-barunya. Jadi di sini yang jadi tuner tadi mekanik ada berapa orang? Semua? Oh, dua. Berarti ini satu, si Jordan satu, si Kevin satu ya. Berarti kalau yang di tengah ini? Ya, aku tukang cat aja aku, Bang. Oh, berarti saling support di sini semuanya. Jadi si adik sama si adik jadi mekanik, si abang jadi tukang catnya. Oh iya, betul. Berarti nggak usah jauh-jauh lagi nyari tukang cat ya. Nah, jadi tinggal benar. Jadi tinggal bikin kereta kencang, ngecat sendiri, fashion sendiri, style sendiri. Oke, mantap. Jadi gini,
Aduh, sorry batuk. Jadi awal mula kalian ini kan jujur pertamanya kan nggak mungkin langsung bengkel balap kan, pastinya kan. Ah. Oh, pertamanya cuma tempel ban. Oh, jadi pertamanya cuma tempel ban, baru berkembang. Nah, kebetulan ini untuk abang-abang kita ini otodidak kah, atau ada yang sekolah kah, atau ada yang pengalaman kah, atau kayak mana? Kalau dari aku bang, aku belajar dari pengalaman bang. Otodidak. Otodidak. Iya. Oh, baru kalau yang abang? Ini abang. Pengalaman juga bang. Pengalaman sama sekolah bang. Oh, ada juga. Iya sekolah. Oh. Berarti ada yang otodidak plus pengalaman. Oh, oke. Jadi di sini aku mau tanya, kok bisa dari bengkel harian, bengkel-bengkel harian jadi jatuh ke balap itu, kok bisa jadi ke situ larinya, kok jadi lari hobi ke balap? Coba apa sih yang membuat tiba-tiba dari bengkel harian kok bisa jadi kepikiran coba-coba atau gimana gitu? Kalau dulu kami memulainya dari rasa penasaran bang. Dulu sempat juga sering diremehkan juga bang. Dulu di bengkel kami hanya tempel ban juga kan bang. Seringlah diremehkan juga bang. Istilahnya macamnya dikucilkan gitu bang. Berarti dari awal yang istilahnya memotivasi lah. Janganlah kita bilang diremehkan, mungkin kurang apa ya. Oh, mungkin ditengok orang dulu, cuman tempel bannya nih, bisa apa orang ini, mungkin kayak gitu kan awalnya. Mungkin dari situ termotivasi jadinya, kalau orang bisa kenapa aku enggak. Mungkin dari situ mungkin awalnya ya. Oh iya. Jadi ini kan sebetulnya bengkelnya kan SJM, ya kan? SJM Sianturi Jaya Motor. Oke, Sianturi Jaya Motor. Tapi ini ku tengok ada COVID Team. Kan itu sekarang. Dan yang sering aku lihat itu kayaknya lebih apa nih? COVID Team ini kayaknya lebih kelihatan nih daripada SJM-nya. Apa sih COVID Team itu, ada apa? Ada apa dengan COVID Team ini, terbentuknya kayak mana? Kok bisa-bisa? Karena kan setauku COVID Team ini zaman-zaman coronanya itu ya. Betul ya. Di zaman-zaman corona. Jadi kok bisa terbentuk COVID Team ini, apa sebetulnya? Coba siapa yang mau menjelaskan ini? Abangnya? Oh, abangnya. Oke. Maruf dulu ya. Bekas dari Spaldo. Dari situ awalnya. Yo. Dulu Kopi Tim ini terbentuk gimana lah. Dulu pas Covid ya ada kawan yang mengusulkan, buat tim lah kita, katanya gitu kan. Ya namanya apa kayak gitu. Kebetulan pas Covid kan. Ya gitu bang. Jadi ya udah Covid Team aja ya gitu. Di Covid Team ini ditambahkan, dari nama tim ini ditambahkan 17. Ya yang artinya satu tujuan, 1 dan 7 kan. Ya gitu bang. Oh, jadi itu artinya. Berarti di dalam COVID Team ini ada sebuah semacam perkumpulan anak-anak mudanya. Iya. Untuk ke hal yang lebih positif lagi. Iya. Jadi jadi nggak harus tentang balap, berarti tentang suka duka juga. Oh, benar. Enak juga kayak gitu ya. Jadi nggak harus yang enak-enaknya aja, nggak harus yang jadi susah senang, harus sama semua ya. Oh, oke. Jadi lanjut lagi. Kita udah nanyain masalah COVID, udah nanyain masalah bengkel. Selama aku lagi penasaran nih. Ini kan ada unit-unit yang apa ini? Kayaknya sangar-sangar nih kalau kulihat ini, ngeri-ngeri sedap. Cemana gini unit-unitnya nih.
Karena ada stikerku juga di sini. Nah, jadi aku mau nanya ini. Sama siapa lah duluan? Ini sama ini satu mekanik atau gimana? Ceritanya apa ini? Unit-unit yang di sini. Kalau yang ini aku yang buat bang. Yang Yang dua ini yang biru. oh, Ya, Jupe sama Kingnya. Kalau yang merah abang yang megang bang. yang merah. Oh, iya. Berarti yang biru ini King sama Jupe-nya siap pudannya yang si adiknya. Baru yang King abangnya. Apa cuman ini? Apa cuman 3 ini aja atau ada lagi? Ada lagi di dalam bang. Hah? Ada lagi di dalam. Apa aja itu? Apa aja? Ada kira-kira berapa unit? Ada Mio, Repo, sama Supra, Vario, Ninja juga ada bang. Ninja Joker bang. Oke. Ini kan banyak nih tadi unit. Ada kalian bilang ada King, ada Jupiter, ada King lagi, baru ada Mio, baru ada apa ada Repo, Supra, baru Vario, Ninja. Wah. Banyak. Itu kereta balap semua. Oh, kereta balap semua ternyata, guys. Jadi di antara semua kereta balap yang perdana lah, kereta kalian pertama kali yang kalian buat, ini terlepas dari apa ya? Inilah kereta pertama kami yang kami bawa balap, yang kami turunkan di balap, istilahnya. Ini terlepas gini. Sekarang kan kita nggak tahu ya. Ini kan balap kan banyak variasinya kan. Ada balap resmi, ada balap liaran kan gitu. Nah, jadi aku mau nanya bagian apa ya? Bagian yang perdana kalian lah, terserah itu mau liaran atau mau apa? Mau resmi. Kereta pertama. Coba adiknya aja lah. Kalau unit pertama bang, ini Jupe butut ini bang. Ini dulu dari tulang saya ini bang. Dari keluarga bang. Ya. Dulu ini cuman lah butut bang. Kereta-kereta Udah ladang lah. kereta Awalnya keladang. dari Iya. Kereta-kereta butut. Iya, Nah, Bang. istilah kereta-kereta apa ya? Yang udah jelek-jelek. Iya. Ya, oke. Hancur-hancuran lah. Cuman lah kereta keladang dulu ini bang. Dipakai tulang saya bang. Oke guys, sorry tadi ada sedikit apa. Jadi si Pudan ini cerita ini unit pertamanya. Jadi unitnya ini katanya inilah awal mula kebangkitan dia jadi hobi, meluapkan hobinya di dunia balap. Nah, jadi inilah awal mulanya dia merintis istilahnya ya. Jadi langsung balap atau gimana? Atau udah pernah balap atau hanya itu resmi atau liaran? Dulu ini baru siap bang, langsung terjun ke liaran bang. Untuk kelas berapa meter itu? Dulu masih 500 sampai 800 bang kalau di Sidikalang. Jadi awalnya langsung turun di 500 meter, 5 sampai 800 meter. Baru setelah ini ada lagi, apa yang nomor 2? Kalau yang nomor 2 bang, dulu ada King juga bang. Berarti sempat juga dulu ada King lagi setelah Jupe ini ya. Oh, cuman kondisinya King ini sudah beda owner. Ya udah nggak ownernya lagi yang punya. Jadi udah ke owner yang lain lah gitu. Udah nggak di sini lagi lah rimbanya gitu ya. Oh. Jadi apa ya, kayak mana ya? Selama kalian berkecimpung di dunia balap ini, iya. Apakah hanya di sekitaran daerah ini aja kah? Ataukah kalian pernah keluar atau pernah nyobain balap resmi di Medan? Karena kan itu sih kendalanya satu, kayak mana ya? Kayak kita ini kan yang di kampung ini fasilitasnya kurang untuk balapan resmi.
Mungkin ya kayak aku lah, aku yang biasa di Medan pun udah ngerti juga sih kayak mana situasi kan, apalagi yang kayak di kita yang kayak di kampung ini. Untuk fasilitas itu amat sangat susah karena terbatasnya jalan, mungkin perhatian dari pemerintah juga kurang apa kan anak muda ini ya kan, padahal kita tahu sendiri peminatnya balap ini kayak mana kan. Tapi ya mudah-mudahan lah kembali lagi apabila para bapak-bapak yang terhormat bisa melihat kami anak-anak muda ini yang ya setidaknya bisa melampiaskan hobi-hobi inilah ke jalur yang lebih benar lagi, karena ya kita tahu namanya liaran itu salah, nggak ada benarnya liaran kan. Cuman kita juga punya hobi. Nah, kita kan punya hobi, jadi mau kemana disalurkan. Kalau kita harus ke Medan untuk menyalurkan hobi itu aja kadang, kalau untuk satu hari PP mungkin aduh belum kerja lagi belum apa kan, mungkin kurang di waktu, di biaya segala macam mungkin iya. Jadi itu. Jadi yang kembali lagi ke pertanyaanku yang tadi, masalah balap. Jadi apakah kalian khusus untuk balap di sini saja kah atau keluarkah? Kan itu. Atau pernah memang main di luar atau kayak mana? Unit apa yang dibawa? Main apa? Mungkin ada. Siapa nih yang mau jawab? Unit pertama apa? Yang pertama kali pernah kalian main keluar? Iya, main keluar. Unit pertama kami pernah bawa bang. Dari sini pernah kami bawa Ninja Joker bang ke Medan. Pernah dengar aku tuh. Joker. Ya. Dulu itu main liaran masih bang. Itu tempatnya. Main di mana dulu? Dulu main di tandem bang. Tandem. Ya. Tandem. Siapa dulu yang bawa? Kalau jokinya becik bang. Oh, Dimas Beci. Iya. Iya bang. Joker. Dimas Beci. Baru. Jumpa siapa hari itu? Jumpa sama King Robinson bang. Sama bang Kancil jokinya. Oh iya. Aku lihat videonya tuh. Jadi pernah lihat juga tuh. Rame juga kemarin dulu lah, kira-kira tahun berapa itu ya? 2021-an ya, masih Covid kalau nggak salah itu ya. Iya masih. Iya. Ninja Joker ya, yang warna biru. Nantilah kita kasih tahu videonya. Itu memang langsung itu unit klien langsung atau collab atau kayak mana, atau memang klien yang buat atau ownernya kayak mana? Masalah apa ownernya orang sini kah atau orang Medan kah atau kayak mana? Kok bisa sempat, karena ini semua klien pegang ini 4 tak 2 tak klien pegang semua ini, makanya bingung aku apa semua dikuasai kah? Kalau dulu aku collab bang sama Bang Boleng Speed 57 ya. Dulu kami collab sama bang itu. Ownernya Sharing lah ya. ya bang. Ownernya juga mendukung kan bang. Jadi kami collab sama bang. Jadi aku sempat dengar juga sih masalah itu, masalah Ninja Joker baru yang klien juga katanya collab sama orang Boleng, dan sampai sekarang pun kabarnya ownernya pun yang sudah bahagia di surga. Ya itulah mungkin kenang-kenangannya ya yang ditinggalkan mendiang untuk kalian mungkin di sini kan. Ya mungkin suruh dijaga lah mungkin Ninja. Cuman ini kan kita cerita apa nih? Masalah Ninja Joker. Yang owner sudah nggak ada. Jadi unitnya nggak ada, dijual kah atau masih ada kah atau kayak mana? Kayak mana itu? Kalau unitnya masih ada bang. Sama di bengkel atau? Kalau sekarang di rumah almarhum bang.
Jadi nggak ada rencana atau memang dari pihak keluarga mengizinkan kau untuk dibawa balap lagi atau kayak mana, atau memang udah di stop biar lain untuk kenang-kenangan aja dari mendiang atau kayak mana? Kalau unitnya bang, kalau dari pihak keluarga almarhum masih boleh lah kami bawa untuk main. Cuma kami kemarin bawanya untuk main resmi aja bang di Lanut. Berarti dari pihak keluarga mengizinkan, cuman kalau bisa keluarga meminta untuk balap resmi. Oh, acara drag gitu ya. Oh ya ya. Setidaknya masih bisa lah kalian apa ya? Masih bisa dikembangkan lagi lah gitu ya. Oh, oke oke oke. Oke, itu ninja. Jadi ada lagi selain itu, selain ninja yang pernah main-main keluar? King yang ini bang, yang merah bang. Jupe yang mana? Jupe ini bang. Oh. Berarti ini nggak cuman main di dalam apa aja ya? Di kabupaten ini aja ya. Berarti main keluar juga. Oh, aku ikut kemarin guys. Kabanjahe ya. Iya 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 di Kabanjahe. Ini dua-dua ini yang merah nih. Cuman ya itulah. Rezeki, kembali ke rezeki lagi. Belum rezeki kita mungkin di sana ya. Jupe ini sama King Gadong. Aduh, ya ya ya. Aku ikut pula itu kemarin ke sana tuh. Gigit jari lah kami semua pulang-pulang. Cuman kayak mana perasaannya? Dari kalau dulu yang pertama bawa ini kan unitmu Jupe. Nanti aku tanya abangmu yang King. Kayak mana perasaanmu sebagai mekanik? Kau main keluar. Ini karena kita jauh loh ke Tanah Karo sana. Jadi kita jauh main ke kampung orang, terus kalah pula kan itu yang buat sekarang. Nah, tapi aku pengen tahu kayak mana sih perasaan sebagai mekanik itu, hancurkah atau apa bakal jadi pengalaman kah atau kayak mana? Kalau aku kemarin bang, perasaanku bukan kecewa gitu bang. Cuma kan namanya juga cari pengalaman ke sana main keluar bang. Cuma kalau kalah menang kan soal biasa juga kan bang. Jadi kemarin kan ini yang lucunya, cerita sedikit nggak apa-apa ya masalah Jupe ini yang kami ke Kabanjahe. Yang bawa ini abangnya. Nah, kebetulan di sini pun ada, kita tengok di IG ya, di Instagram Partai Goceng itu ada yang nanya. Aku tadi dari tadi pengen nanya ininya sebetulnya, biar nyambung aja, biar nyambung ke pertanyaanku kan. Ini pertanyaan aku udah ke Instagram bikin quotes gitu. Pertanyaan-pertanyaan untuk sekitar inilah. Mana tadi ya? Nah ini. Buat sabar ya. Buat Bang Kevin Bang Kevin Sianturi, perasaannya waktu Jupe Butut jumpa Mio Saiko gimana? Itu sama Enliba bang. Enliba. Itu ceritanya kita depan bang. Orang itu nggak terima kekalahan. Orang itu minta bongkar. Kami minta uang bongkar gak dikasih bang. Kereta di depan, orang itu minta pecah sum. Jadi ya udah bang, daripada ribut ini pecah sum bang. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada sedikit gangguan. Tadi udah terjawab. Biasalah itu namanya balap ya kan. Namanya balap. Sedangkan balap resmi aja ada kecotnya. Apalagi balap liaran ya kan. Cuman kan kurasa kalau nggak salah pun terakhir ini kan pernah jumpa sama Enliba juga kan. Aku tengok itu amannya damainya kan. Jadi kan itunya sebetulnya
balap ini kalau nggak ada kecot-kecotnya sebenarnya kurang enak juga. Cuman janganlah sampai bertumbuh ya kan, itu nggak pas. Kalau kecot-kecot biasanya itu namanya balap. Sedangkan yang resmi aja ada kecot-kecotnya. Cuman kan intinya ya itu tadi. Kalau bisa kita saling saling merangkul, itu akan lebih baik. Saling sharing, saling menjaga lah. Karena kan kita ini yang balap ini hobi. Bukan bukan untuk sekali dua kali, kalau bisa kan panjang. Karena aku pun ngikutin juga nya kayak mana perkembangannya di kampung kita ini kan itu. Jadi nggak cuman sekedar untuk sekali dua kali aja, kalau bisa kita panjang terus, baik-baik semua kan. Jadi gitu. Nggak perlu kita ambil yang jelek-jeleknya, yang baik-baiknya aja lah kita ambil kan gitu. Jadi itulah, tadi kita udah dijawab tuh pertanyaanmu tadi ya, yang di IG ya. Pertanyaan apa itu? Mengerikan itu. Cuman nggak apa-apa lah, harus sportif ya kan, harus kita jawab juga. Jadi itu yang Jupe sama Mio tadi ya. Nah, baru kita tengok dulu di IG lagi ya. Ada kayak tadi yang nanya-nanya juga ini. Spill jokinya bang. Oh, jokinya nanti. Jokinya masih di balik layar ya, sabar ya. Ada waktu jokinya nanti ya. Iya. Untuk yang nanya, tanya siapa aja owner dari kereta balapnya bang, katanya gitu. Oke, mungkin ada yang bisa menjelaskan dari sekian banyak unit yang udah kalian buat. Ada yang punya siapa, yang unit-unit apa, punya siapa. Ya kalian lah yang jelaskan, aku nggak tahu. Dari yang pertama lah coba. Yang mana lain dulu ya? Enggak, ada yang dari Jupe aja, yang dari bawah sampai atas lah. Yang dari terbaru, yang terlama sampai yang terbaru lah. Kalau Jupe ini dia sendiri bang. Oh, Jupe. Iya. Kalau Mio nggak di sini pula dia orangnya. Iya. Sebut aja. Yepta. Iya, Yepta. Kalau King kami bertiga, Pudan, aku sama Yepta. Iya. Mana lagi ya? Kalau ini? Kalau ini punya. Kalau ini punya Laisi Lalapo. Orang mana? Sumbul. Iya. Jadi dari sekian banyak unit, ini spek-speknya kayak mana aja nih semua. Ya mana tahu nanti ada yang bisa ngelirik kan. Jadi biar nggak jadi apa, biar nggak jadi penasaran yang nanya-nanya ini. Ya spek-spek singkatnya aja, entah sekedar pistonnya aja kah, entah spek ini kah. Dari yang pertama lah. Kalau Jupe masih spek Sonic kan bang. Ini sama. Kalau King yang biru yang baru kubuat bang, masih piston oversize 200 bang. 200. Iya bang. Untuk apanya? Yang King ini. Kalau King Ganong bang, oversize 225 bang. Kuras standar tuh. Karbu remer. Pengapian standar juga bang. Masih spek kentang. Oh. Masih spek gadong lah ya kan, masih spek gadong. Iya. Ini kan yang di sini nih, yang ada di sini. Yang ada di dalam gimana nih? Ada berapa lagi ya? Repo, Supra, Mio. Ini Mio ini sebetulnya yang ditunggu-tunggu para pemirsa ini. Karena gimana ya, dramanya terlalu panjang ini Mio ini. Udah ketawa itu jokinya itu di belakang kamera. Udah ketawa-ketawa joki Mio itu. Mio apa namanya? Mio pedas ya? Mio pedas. Ada apa? Kenapa? Ada apa dan kenapa? Karena ku dengar-dengar belakangan ini ada wacana mau lepaskan, tapi rupanya aku datang ke bengkel ini tadi, terduduknya keretanya kan itu ada apa? Kan gitu, kenapa? Jadi Oke, lanjut.
Kemarin bang sempat mau main bang sama punya unit BMS. Kemarin Mio kita lagi trouble itu bang. Trouble, berarti bukan nggak mau main. Iya. Memang trouble. Iya bang. Itu udah sempat masuk panja. Udah bang, sempat Udah bang. sempat yang mau main. Iya bang. Sabtunya lah. Pas mau manasi kan, sekalian ngecek menseptikan lagi bang. Jumatnya kemarin mau udah nyeting di Lepondom. Jadi udah bungkus bang, tinggal dikit lagi lah. Jadi Sabtu tinggal prepare dikit lagi, disitulah bang trouble dia. Jadi kalah panjer lah ya. Kalau panjar lah bang. Jadi kembali lagi lah ke cerita apa ini. Karena balap ini kejam memang. Bukannya awak udah ngerasain juga lah yang ikut nonton ini ngeliput balap ini kayak mana kan. 1 bulan di prepare kereta. Tiba hari hanya jebol. Ya cuman mau kayak mana namanya kereta balap apalagi udah spek bebasan. Apa lagi mau dibuat ya kan. Sangat sensitif semua bahan-bahan yang ada di dalam ya kan. Kalau udah bebasan ini katanya tipis-tipis ya semua aku tengok apanya. Ya, jadi mau kayak mana ya kan? Hanguslah panjar. Jadi ini kita udah bahas masa lalu, udah bahas. Oh, ini satu lagi. Ini belum tadi ya. Yang merah nih. Ini sempat main keluar juga kemarin Kaban Jahe, Tanah Karo lah, Tanah Karo sana. Rungkat juga guys. Perdana rungkat ya kan. Cuman ya nggak apa-apa lah. Namanya kalau mau menang-menang terus cemana lah ya kan. Sedangkan yang udah Valentino Rossi aja ada rungkatnya, ada kalahnya. Marquez saja ada jatuh-jatuhnya kan gitu. Cuman kita tanya lu perasaan mekaniknya gimana nih? Sang apa ini? Kenapa aduh jauh-jauh jumpa siapa kemarin itu? Sama jumpa siapa? King Jenaka bang. Jenaka. Iya bang. Jokinya Jokinya Roy bang, Roy Manalu. nanti kita tengok di videonya ya. Iya bang. Yang bawa ini siapa ini? Joe Pelor bang. Joe Pelor. Nanti kita tanya dia. Bisa kalah ini. Aduh. Cuman gimana perasaanmu? Perasaannya ya itu bang. Bahagia bang. Bahagia. Iya. Dari situ kita dapat pengalaman bang. Untuk maju ke depannya bang. Tapi kalah lu. Kalah duit, kalah waktu, kalah capek, kalah semuanya ini. Itu nggak masalah bang. Kita kan cari pengalaman bang. Jadi uang dicari lagi. Uang dicari Ilmu lagi. dipelajari lagi. Ilmu diperdalam terus bang. Iya. Jadi harus optimis lah ya. Jadi namanya kalau mau balap menang-menang terus ya gawat juga itu ya kan. Nah, kan di atas langit pasti ada langit lagi ya. Oke lah. Jadi ini udah kita ulas nih dari bawah sampai ke yang terlama sampai yang agak-agak terbaru nih. Ini kemarin yang sempat viral juga nih belalang tempur. Cuman lah. Ya itu tadi lah ya, namanya liaran kan kita nggak bisa juga karena bukan kita yang ngatur waktu, situasinya semua, lapangannya semua yang ngatur bisa atau enggaknya kan gitu. Jadi sempat udah mau lepas kalau nggak salah kemarin ya, yang biru ini nih belalang tempur. Ini perdana juga berarti aturan. Aturannya perdana juga guys, cuman gagal gara-gara situasi lapangan lah, di lapangan lah, bukan karena kedua belah pihak. Itu ketemu sama siapa lagi tuh? Ketemu sama bengkel BMS bang. Itu aku tahu juga sih, pura-pura nggak tahu aja. Kawan juga soalnya. Orang Bang apa ya? Bang Buyung, Bang Jinwa ya kan.
Cuman ya itulah guys. Jadi jangan kalian kira ya kayak mana lah kita main liaran ini nggak bisa kita yang ngatur lapangan. Kita udah safety semua, lapangan yang kurang mendukung. Ya jadi batal lah kan gitu. Harus kita yang ikuti lapangan. Kalau lapangan ngasih kita lepaslah itu. Kalau kondisi lapangan tidak mengizinkan kita untuk lepas ya kayak mana, nggak bisa. Jadi apakah akan seterusnya kalian liaran kah atau memang ada plan ke depan ikut resmian juga kah atau apa sih rencana ke depannya lah ini udah banyak ini cuman nggak balap-balap kan itu jadinya. Untuk melampiaskan hobi ini kayak mana jadi kalian cara mengatasinya nanti kan gitu. Kalau nanti Bang, kalau udah nggak ada lagi lah keliaran, rencana sih mau main ke resmiannya aja Bang. Ya biasa guys, sudah keberapanya? Ketiga kali kita cut ya. Biasalah perdana, maklum lah kalian ya kayak mana namanya perdana awak sendirinya. Iya. Kameranya pun bergetar-getar itu. Kita tadi udah nanya masalah kereta untuk resmiannya gitu. Tapi tetap juga bakal liaran. Sekali-sekali. Kalau cocok ya, kalau cocok gas. Ya nggak cocok ya. Namanya hobi kan. Ya itu tadi kita kembali ke hobi. Kau udah hobi ini katanya, aduh berat. Aku pun hobiku yang ngoleksi kamera ini, aduh mau pening kepala. Cuman ya itu tadi lah. Tetap kalaupun kita mau masuk ke liaran ataupun resmi ya safety lah. Ya biarpun katanya liaran ya tetap harus safety juga, saling menjaga lah. Tujuan kita tujuan kita kan mau adu mesin ya. Adu mesin kayak mana cara kita untuk mengatasi kekurangan di mesin kan itu. Itulah kalau dari aku sih support aja lah yang bisa kukai sama kalian. Ya selagi bisa dibantu ya kita bantu kan gitu. Jadi udah dari awal, tengah, mendekati akhir. Jadi apa nih langkah-langkah selanjutnya? Adakah ini kan udah batal kemarin? Bukan trouble batalnya kan? Memang kondisi lapangan kan. Mungkin ada next apanya lagi? Ada bau-bau ingin rest lagi kah atau kayak mana kah? Rencana minggu ini Bang, kalau tidak ada halangan lagi. Minggu ini ya, minggu ini bukan hari Minggu ini. Untuk treknya pun belum tahu di mana kan. Entah di Tanah Karunya kita buat, entah di Aceh sananya. Karena kok yang dekat-dekat ini agak berat, agak susah. Apalagi di kampung sendiri kan. Cuman kayak mana lah, nggak ada fasilitas. Kalau ada kian fasilitas tadi, mantap kali ya kan. Karena kalau aku tengok-tengoknya di kampung kita ini pun udah banyaknya pecinta balap. Karena satu yang mau ku bilang memang dia apa ini kan, dari yang kulihat selama ini, mau itu di Medan kah, mau itu di Jakarta kah, mau itu di sini kah, cuman penonton balap lah yang nggak diundang tapi datang sendiri ke TKP. Nggak diundang tapi dia datang, nggak kenal dia siapa yang apa, tanpa menjelekkan salah satu olahraga manapun itu ya. Tapi di bidang balap ini kalau ku tengok di tempat kita inilah, di Medan dia apa, tanpa diundang, tanpa dibuat pun pengumuman di baliho itu yang besar, ada balap ini lawan ini, tanpa dibuat pun kayak gitu, bejibun yang nonton. Percaya nggak kalian? Orang itu rela naik kereta sendiri, bensin sendiri, bahkan hujan-hujanan pun ditempuh untuk nonton aja dah.
Bukan kadang belum tentu orang itu ikut di partainya, enggak. Cuman penasaran ingin nonton. Padahal apalagi kalau untuk liaran ini paling 5 menit lah ya. 5 menit nggak sampai lah, buang-buang angin, gas lepas udah habis. Nggak kayak road race kita 1 harian di apa itu kan, di lapangan. Dari siang sampai sore pun betah. Kalau belum lepas nggak pergi-pergi orang itu. Itulah, aku nggak tahu sampai sekarang masih. Itulah apa ya? Dibilang kagum ya kagum juga. Kita nggak ada ngundang orang untuk nonton kita, tapi dia datang rame-rame bawa kawannya lagi. Sampai segitunya orang yang hobi balap ini. Nah itu tadi makanya susah sih menjelaskannya. Kalau udah hobi ya kayak gitulah, kan gitu. Jadi itulah. Tadi kita udah bahas-bahas ini ya, mudah-mudahan kayak untuk kalian pun, untuk tim COVID, semoga sukses selalu ke depannya. Untuk balapnya, untuk event-eventnya ke depan. Baru untuk apalagi ya, usaha-usahanya, baru doa mama. Itu paling utama itu yang selalu nggak ada cerita itu. Doa ibu itu nyata itu. Doa orang tua itu nyata itu. Setidaknya mau balap pun dikasih izinnya kalian itu, sabar ya. Dikasih izinnya kalian balap sama Inang itu. Kalau kami sebetulnya dikasih bang, asal jangan kita yang bawa, kamilah. Ini kemarin yang bawa ini. Ini kemarin Inang yang bawa satu ini ya. Ada gawat ini. Kalah pula itu. Ini ya. Udah dibilangin gak usah, bandel dia. Cuman itulah. Jadi untuk apalah pesan-pesan kalian. Ini kan kita di kampung. Jadi kalau di kampung ini kan gak kayak di Medan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kalau di Medan kita hari ini jumpa, besok udah siapa lu siapa gue. Sementara kan kalau di kampung ini kan gak bisa kayak gitu kita kan. Karena dekat-dekatnya semua kita. Apalagi kayak kalian yang pecinta kecepatan ini kan gak cuman 1-2 orang yang ada di sini, 1-2 bengkel, pasti banyak. Jadi pesan-pesan kalian apalah yang ingin kalian apakan untuk kemajuan apa kita inilah. Janganlah kita singkirkanlah dulu ego-ego kita. Kita singkirkanlah jauh-jauh ego-ego kita. Apalah keinginan kalian sesama inilah, sesama mekanik, sesama joki nanti kita tanya, baru sesama ya kayak mana lah biar sama-sama saling saling support kita. Jadi kan kalau kita semua saling support, cukuplah kita musuh di lintasan. Keluar dari lintasan itu ya kawan lah semua kan gitu. Ya saling sharing pun nggak masalahnya. Nggak masalah. Karena udah semua orang udah tahu beda mekanik pasti beda racikan, beda pegangan. Mau sama pun itu mesinnya, mau sama pun itu apa pasti ada bedanya. Itulah gunanya kita sharing-sharing tadi kan. Mau sama pun katanya tetap beda, ada pasti beda sedikit itu lari-larinya kan itu. Jadi apalah ya satu-satulah kalian, harapan kalian lah ke depannya untuk kita-kita yang muda-muda ini, pecinta-pecinta ya kita bilang lah kecepatan-kecepatan ini, mesin-mesin jahat. Apalah harapan kalian ke depan untuk diri kalian sendiri sama untuk kawan-kawan lah kayak bengkel-bengkel yang lain. Karena kan aku bakal nggak di sini aja pasti aku bakal ke sana, aku tanya lagi sama orang itu apa kan itu. Apalah kira-kira harapan kalian satu-satu lah biar adil, oke? Kalau dari pribadiku sendiri bang, harapanku buat untuk kawan-kawan lah, Sama profesi. sesama bengkel yang buat kereta balap juga. Kalau aku sendiri bang, harapanku ya mana ya, untuk usaha kami ya inilah, memang masih kecil kan, ya semakin maju lah untuk usaha, intinya sehat-sehat kan, ya kan bang.
Terus untuk sesama bengkel yang terlebih untuk teman-teman yang di sini Kalang, ya yang pastinya saling mendukung. Ya seperti yang abang bilang tadi kan, cukuplah di kampung jadi itu pun laga di lintasan lah, beradu kecepatan, beradu ilmu, ya. Ya kalau keluar ya bisa sama-sama merangkul, ya. Ya sharing-sharing, ya lebih bagus kan. Apa yang kita lihat di luar, ya saling beradu pendapat kan, ya buat lebih baik lagi ke depannya. Itu aja bang. Thank you. Untuk yang nomor 2, Mas Kevin. Harapanku bang ini bang, tuh abang-abangku yang bengkel lain bang, semakin kompak aja bang kalau ini pas kita lagi balap. Kan nggak mungkin kita udah kota kecil kayak itu ribut-ribut terus bang. Kita balap, ya besok kawan kan gitu bang. Jangan baper. Jangan baper. Kalau ribut gak ada gunanya ribut bang. Adu otot dibilang gak ada gunanya. Kita balap menjalankan hobi bang, bukan untuk ribut. Kalau besok-besok kan kita bisa minta tolong sama kawan-kawan juga bang, bengkel. Pokoknya itu bang, intinya kompak aja bang. Karena abang-abang yang di Galang Mekanik sini bang, udah pernah juga bang jalani. Pernah ke bengkel abang ini, pernah ke bengkel abang sana, semua udah ku jalani bang waktu masa sekolah. Kenal semua itu bang. Yang cuma partainya aja bang. Intinya kalau balap, kalau mau ribut gak ada gunanya bang. Tetaplah berteman. Biar bisa besok bisa kumpul rangkul kalau mau main keluar bang. Jadi itu guys. Jadi sama ya semua harapan kita ternyata. Kalau mau beradu ya cukuplah di lintasan lah. Kita beradu skill, beradu kecepatan, beradu apa lagi, cukuplah di lintasan kita. Itu pun ya jangan pula makan makanan ya kan, nggak boleh. Roll aja, main roll aja. Tapi tergantung jokinya itu ya kan, jokinya yang ngatur itu nanti ya kan. Kesepakatan jokinya itu bukan kesepakatan kita ya kan. Kita tinggal support aja, safety kan lintasan ya. Jadi itulah, mungkin itulah dulu ya. Kurang lebihnya aku pun nggak tahu ini karena masih perdana juga. Ya mungkin next time kita bakal coba lagi, pasti ada lah. Kita buat lagi nanti podcastnya, kita buat tanya jawabnya lagi yang lebih seru mungkin. Ya, ini pun karena pas lagi ngumpul semua jadi kepikiran bikin kayak gini. Jadi itulah intinya, sama-sama lah kita majukan otomotif di kampung kita ini. Yang di otomotif boleh, yang di sepak bola juga oke, yang ya kalau ada bola pun nanti kita gas juga. Jadi janganlah ada saling, udah nggak zaman lagi baper-baper sekarang. Kalah balas itunya, kalau balap itunya kalah balas. Batal main, besok main lagi kan gitu. Ya cukup di situ aja. Tahu sama tahunya kita semua kayak mana apanya, main cantik lah. Ya mudah-mudahan nanti dari bapak-bapak sana pengertian, nengok kita ini yang hobi-hobi apa ini jadi dibuatkan track, jadi dibikinkan yang resmi. Jadi dibuatkan fasilitas biar kita bisa lebih aman, tidak mengganggu apa mungkin. Ya nggak tahu juga kita kan. Cuman kalau ditengoknya kita gontok-gontokan nanti orang itu pun jadi gondok nengok kita ya. Kalian merusuhnya nanti. Jadi nggak mau orang itu bikinkan apa. Tapi kalau kita bagus-bagusnya ditengok, oh bagusnya anak-anak ini, positifnya ternyata apanya ya. Kita kan nggak tahu, mana tahu ada yang toke-toke sana mau support track untuk kita kan, nah nggak tahu juga kita. Kita nggak tahu juga kan, mana tahu ada bos-bos yang melirik dia. Kayaknya suaraku nih jadi donatur orang ini
Oh lah, biar aku yang biayai kalian main resmi katanya. Kan nggak tahu juga kita namanya rezeki. Jadi itulah mungkin itu aja lah dulu dari aku. Apalagi ya, udah dah itu aja lah ya. Oh, itu joki nanti. Setelah ini kita gas jokinya. Oke. Jadi mungkin itu aja lah dulu, nggak tahu lagi mau ngomong apa, udah pusing kepala aku. Udah keringat dingin aku dari tadi nih ya. Udah kaku kali. Namanya perdana ya, maklum lah kalian semua. Itu yang di belakang udah rame kayak orang nonton itu. Nggak terapa aku lagi, iya di balik layar itu ada joget-joget orang itu. Jadi itu aja lah. Sukses lah buat kita semua. Jadi cuman itulah yang bisa aku apakan. Jadi sampai ketemu di podcast gas dulu baru curhat yang selanjutnya. Oke, bye bye. Dadalah ke kamera dulu, dadah. Oke. Selesai juga, Bray. Selesai, Bray.